Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Anita, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Gending, akan melakukan coaching dalam supervisi akademik. Di sini saya bersama teman saya, Ibu Roy Bevi Bilflian, sebagai guru yang akan saya supervisi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar Bu Anggi bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu Bevi. Kali ini saya akan supervisi Bu Bevi, di mana supervisi ini adalah hal yang penting sebelum kegiatan belajar mengajar Bu Bevi, di mana supervisi ini penting untuk refleksi pembelajaran Ibu di dalam kelas. Baik Bu Bevi, sebelum saya melakukan observasi di kelas Bu Bevi, kali ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum supervisi di dalam kelas. Yang pertama Bu Bevi, apakah tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas yang ingin dicapai oleh Bu Bevi itu apa? Terima kasih Bu Anggi. Sebelumnya saya akan menyampaikan nanti saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas 12-9 ya, mata pelajaran biologi. Nah, kebetulan untuk semester ini saya sudah memasuki materi baru, yaitu genetika atau pewarisan sifat. Jadi dari pembelajaran nanti yang saya akan sampaikan ke anak-anak, saya akan memberikan tujuan bagaimana siswa peserta didik itu memahami kromosom, kemudian tipe kromosom, kemudian apa pengertian dari genetika itu sendiri. Jadi nanti peserta didik selain memahami tentang genetika, juga peserta didik melakukan identifikasi ya jenis-jenis dari kromosom seperti itu. Berarti dalam satu pertemuan ini ada 3 yang ingin jenengan bahas nih Bu. Ada 3 tujuan nanti yang saya. Di sini Bu Bevi, area pengembangan yang ingin Bu Bevi capai itu apa saja? Area pengembangan saya itu saya sudah tulis di modul pembelajaran, modul ajar saya. Ya, jadi di sini sasaran saya anak-anak sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu ya, seperti menyebutkan struktur DNA, kemudian pengertian genetika, kemudian tipe kromosom. Nah, itu anak-anak akan mempelajari sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Itu dari pembelajaran awal saya sudah memberikan tipe gaya belajar anak, itu kebutuhan peserta didik, seperti auditory, kemudian visual dan kinestetik. Jadi sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajar di awal pembelajaran saya seperti itu. Nah, di sini di dalam LKPD saya juga saya menggunakan beberapa asesmen ya, asesmen saya. Jadi bagaimana tujuan saya sudah tercapai itu nanti akan terlihat dengan asesmen yang saya berikan pada anak-anak seperti itu. Jadi utama saya adalah pencapaian tujuan pembelajaran seperti itu. Baik, jadi Bu Bevi telah plot gaya belajar anak-anak gitu. Iya, saya sudah dari awal pembelajaran saya itu sudah mengeplotkan kebutuhan peserta didik seperti itu. Terus Bu Bevi, bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di kegiatan belajar mengajar? Ya, selain kebutuhan peserta didik, saya untuk pembelajaran kali ini kebetulan saya juga menggunakan
problem based learning dan project based learning. Jadi ada 4 pertemuan saya, nanti itu adalah project. Jadi anak-anak nanti akan membuat dan mengidentifikasi alat peraga yang mereka buat. Dan untuk 2 pertemuan, untuk yang besok yang saya akan lakukan sama Bu Anggi itu adalah problem based learning gitu. Jadi awal dari pembelajaran saya mengenal tentang materi genetik, saya menggunakan problem based learning gitu. Selain kebutuhan belajarnya. Iya Bu Bevi. Untuk media yang Ibu gunakan di dalam kelas itu apa ya? Di modul ajar saya rencananya besok nanti ya akan ada namanya flipbook ya. Saya menggunakan flipbook, kemudian ada PPT, PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran. Tapi nanti video pembelajaran ini saya kemas dalam satu Google Drive. Saya share link di grup WA, karena kalau di tampilan pembelajaran saya itu hanya menggunakan PowerPoint saja seperti itu. Bu Bevi, kapan kira-kira akan melakukan kegiatan belajar mengajarnya Bu Bevi? Kebetulan kalau besok itu jam ke-3-4 kelas 12-9 seperti itu. Terus selanjutnya apa yang didapatkan dari percakapan kita praobservasi ini? Oh iya, dari percakapan praobservasi kita kali ini saya bisa mempersiapkan diri saya untuk pembelajaran besok bersama Bu Anggi. Jadi apa saja yang saya siapkan besok untuk supervisi yang terbaik saya. Kemudian saya akan memberikan RKPD ya, yang terbaik saya untuk observasi ini. Kemudian selain itu saya juga akan memberikan asesmen yang terbaik untuk kebutuhan belajar siswa kita. Oh iya. Mungkin sampai di sini dulu Bu Bevi. Kita akan ketemu besok ketika Bu Bevi mengajar. Saya akan mengobservasi Bu Bevi. Saya akan masuk kelas Bu Bevi untuk mensupervisi. Baik, terima kasih Bu Bevi atas waktunya. Sama-sama Bu Anggi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sehat? Sabarkan diri Anda untuk makan di jam istirahat. Seperti biasa, bersiapkan pelajaran kalian hari ini. Sekarang hari
Yuk kita buka tim kelas 12. 9. Saya ulangi lagi, tim 1 itu ada Maya. Mana Maya? Where is Maya? Ya, Maya Farisa tidak hadir. Ya. Siti Habibah, Rafiko, Ahmad Zainal dan Reva. Ya. Oke, 1. Tim 2, Lailatul. Ada Lailatul. Iya. Lailatul, Fikri, kemudian Ivan, Naysila, oke, Imam, kok jauh jaraknya? Sosialisasi sendiri. Kita bekerja sesuai dengan kelompok tim yang sudah kita buat, ya. Nanti kebutuhan belajar kalian sesuai dengan diri kalian sendiri. Ada audio visual, ada apa lagi? Visual, kemudian ada kinestetik, ya. Silakan Anda menyesuaikan nanti, ya, proses pembelajaran Anda dengan gaya belajar Anda. Yang visual, nanti kalian akan membaca apa? Literasi atau artikel. Nanti saya berikan beberapa artikel atau ada yang membawa biologi yang sudah dibagikan. Kemudian kalau yang auditori itu adalah melihat video. Nanti video saya share di grup. Dan yang kinestetik silakan Anda mencari skenario atau alat peraga tentang genetika. Di buku biologi kalian ada di halaman berapa? 150 151 ya kalau tidak salah. Itu ada aktivitas kualitatif. Ya, silakan Anda diskusikan dengan anggota kelompok kalian dan hasil produk dari diskusi kalian itu berupa gaya belajar kalian. Menggunakan Canva ya, bisa menggunakan video, ya kan? Bisa menggunakan PPT atau kalian juga bisa menggunakan tulisan
di tengah lengan kromosom. Pada submetasentrik, sentromernya mempersiapkan terlebih dahulu kemarin bagaimana proses pembelajaran yang akan diberikan. Terima kasih Bu Bevi. Mungkin Bu Bevi bisa menceritakan kembali tahapan kegiatan belajar mengajar Bu Bevi ketika kemarin bersama Nana. Oh, siap. Okay. Kemarin waktu kita sudah melakukan observasi, saya sudah menunjukkan modul ajar pada Bu Andi bagaimana rencana pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Nah, di situ sudah terlihat modul ajar saya di kegiatan pendahuluan. Itu pasti saya akan memberikan budaya positif dulu ya, budaya positif, salam, berdoa. Kemudian setelah itu saya akan memberikan mengulas kembali ya, kegiatan untuk mengulas kembali kesepakatan belajar. Jadi agar pembelajaran saya kondusif, jadi saya menyampaikan kesepakatan belajar. Kemudian baru kita mengenal pembelajaran tentang pembelajaran apa yang harus kita pilih hari ini, karena di pembelajaran saya kan ada PJBL sama PBL. Kebetulan kemarin waktu sambung itu ada materi baru, bab baru, jadi saya menggunakan PBL. Jadi saya menyampaikan tentang PBL-nya seperti apa kepada anak-anak agar anak-anak itu paham bagaimana sintak yang harus mereka lakukan di kegiatan saya. Kemudian di kegiatan pendahuluan saya juga memberikan diskusi. Biasanya kan anak-anak serius ya, habis dilihatin kesepakatan kelas, sintak pembelajaran, anak-anak harus tahu dulu ya, berupa motivasi. Ya, jadi kita harus memberikan, kebetulan kemarin juga kelas 12 ya, kelas 12 itu kita harus memberikan motivasi terus belajar gitu. Kemudian di kegiatan inti, nah baru di kegiatan inti kita memberikan pemantik ya, ulasan-ulasan pembelajaran sebelumnya ya, sebelumnya itu apa, kemudian masuk ke orientasi masalah. Nah, di orientasi masalah itu kita menggali masalah. Nah, dari masalahnya itu dari anak-anak, bukan dari gurunya. Kemudian ada di tingkat kedua mengorganisasikan. Nah, di situ ada LKPD
Devi, area pengembangannya itu bagaimana Bu? Yang telah Bu Devi sampaikan ketika kegiatan belajar mengajar. Kemarin saya sudah menyampaikan juga area pengembangan saya sudah terjelas atau observasi ya Bang Ki. Itu ada di diferensiasi. Jelas kita dalam pembelajaran itu yang intinya adalah kebutuhan murid. Nah, kita harus tahu kebutuhan murid yang bagaimana yang harus kita tekankan. Kebetulan waktu di Sintak kedua itu saya menggunakan gaya belajar auditori, kemudian visual dan kinestetik. Itu diferensiasinya gaya belajar. Kemudian di gaya belajar itu saya kembangkan menjadi diferensiasi produk. Jadi setiap kebutuhan siswa itu memiliki hasil atau produk yang berbeda. Ada yang visual itu berupa infografis, kemudian yang auditori itu berupa video, dan kinestetik itu bisa berupa alat peraga atau pengaman. Jadi anak-anak itu bisa mengekspresikan dari LKPD itu dengan hasil akhir yang berbeda. Bu Devi, di sini apakah area pengembangan yang diinginkan oleh Bu Devi itu ketika belajar mengajar itu berhasil atau tidak? Walaupun kita disiapkan ya dari awal, dari pra-observasi sampai kita menerapkan di dalam pembelajaran, ya tidak 100% sempurna ya, tapi alhamdulillah lebih baik daripada sebelumnya. Ya, kurang lebih 80% ya keberhasilan saya dalam mengimplementasikan PBL ini. Terus masih ada ketika proses pembelajaran itu pasti yang menjadi kendala terbesar saya itu di kinestetik, anak-anak yang overaction ya, maksudnya dia tidak mau diam gitu. Nah di sini LKPD saya waktu itu kurang maksimal di anak yang kinestetik seperti itu. Tapi dari kolaborasi dengan Bu Andi
dari tahun ke tahun itu kalau hambatan itu hampir sama ya dengan keadaan kelas yang apa anak-anak yang usia remaja ya. Mungkin kalau biologi karena ini materinya biologi, jadi kontennya itu anak-anak sekarang itu kadang ke arah kehidupan. Jadi misalkan berarti kemarin kan materi ini kalau kelainan ini diakibatkan kenapa? Berarti bu teman kita kulitnya hitam hanya ada pembulian kan ya. Nah di situ kita harus menyiasati bagaimana tidak terjadi bullying juga gitu. Karena apa ini apa namanya ya, memberitakan pada mereka agar kita saling menghargai, toleran, ya, perbedaan suku itu harus disematkan pada mereka juga bahwa materi ini untuk apa ya kehidupan kita agar kita berhati-hati dalam menjaga kehidupan kita, pola hidup sehat, kemudian apa yang harus dijaga dalam hidup ini, kemudian apa itu kelainan, apa itu penyakit dan apa penyebab penyakit itu. Karena pola hidup sehat itu harus disampaikan karena anak-anak sekarang sudah wajib makanannya juga tidak terjaga. Jadi dipastikan semua konten itu bisa menggunakan. Benar sekali, itu yang kita khawatirkan juga. Jadi kira-kira dari itu apa antisipasinya untuk menanggulangi kendala-kendala yang seperti kendala-kendala seperti yang terjadi dalam kelas? Kalau kadang anak-anak kalau di luar konten itu maksudnya di luar materi yang di luar nalar kita ya itu. Dari guru tuh harus banyak referensi ternyata. Harus baca artikel, kemudian membaca studi kasus yang kekinian, tidak tertinggal informasi apa sesuai dengan usia mereka, kemudian memberikan solusi yang terbaik mereka. Karena yang kita hadapi itu anak-anak yang sudah akan bekerja, akan sudah mau beranjak dewasa. Jadi kita harus memiliki informasi lebih jadi kita harus selalu menuntut upgrade juga ya. Terus Bu Bevi, kapan kira-kira Ibu akan melakukan perubahan? Tadi kan Bu Bevi sudah ada beberapa rencana. Itu kapan kira-kira Bu Bevi akan melakukan yang rencana tersebut bisa berjalan dengan maksimal? saya paham. Ya saya lagi-lagi saya bersyukur adanya kolaborasi ini, saya bisa memperbaiki pembelajaran saya dan untuk pembelajaran berikutnya, nah untuk pertemuan berikutnya itu saya akan menggunakan apa namanya solusi-solusi yang kemarin kita sudah dapatkan. Di sini kita coba lagi di pertemuan berikutnya apakah solusi yang kemarin kita dapatkan itu sudah bisa apa bisa memenuhi kebutuhan kita. Seperti kan kemarin kita ada diskusi menggunakan coding ide, kita terapkan bagaimana apakah anak-anak ini mampu membuat coding ide. Sedangkan kan sebelumnya kan saya yang memberikan game begitu untuk mereka, dan sekarang mereka yang membuat game untuk mereka. Berarti kedepannya Bu Bevi akan memfasilitasi terutama pada siswa yang gaya belajar kelas kreatif. Semoga apa yang Bu Bevi rencanakan bisa berjalan dengan baik. Terus Bu Bevi, apa kesimpulan yang diperoleh oleh lingkungan pada observasi kali ini? Untuk apa kegiatan pasca observasi ini saya juga bisa merefleksi diri saya sendiri, ya kan? Oh ternyata pembelajaran yang bagus, bagaimana kekurangan saya itu apa saja, kan? Kemudian perbaikan apa saja yang harus saya lakukan di kelas saya, karena di kegiatan pembelajaran ini yang utama adalah
mengutamakan kebutuhan hidup. Jadi apapun proses kita, karena tidak bisa belajar yang kita buat dengan penerapan yang ada, kadang itu tidak 100% akan berjalan dengan baik ternyata pasti ada miskomunikasi, miskonsepsi yang harus kita perbaiki. Baik Bu Devi, dari rencana Bu Devi berarti Bu Devi akan memenuhi dari diferensiasi konten atau proses hingga produk di mana kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi sesuai dengan sehingga tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu juga semaksimal mungkin diterima oleh siswa, sehingga ketika siswa itu